Sobi, welcome back to our channel. Kali ini bersama Odi tentunya dalam program kesan kita bukan di Temanis, teknologi masa kini dan solusi. Tentunya buat kamu Sobi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like serta share video ini. Oke, kita kembali ya. Di video sebelumnya kita udah bahas seputar bisnis online dan ini kita masih ngulik ya sesuatu yang kita belum sempat bahas di segmen pertama. Jadi masih dengan narasumber kita yang sama dengan Kak Dedis. Ya, halo Sobi. Ya, nah Kak Dedis kita lanjutin obrolan kita ya. Ya. Kak Dedis ini kan pengusaha dan owner ya dari Go Online Enterprise. Sebenarnya apa sih Go Online itu? Mungkin Sobi di sini belum pada ada yang belum pada tahu gitu. Mungkin bisa dikenalin dulu apa sih Go Online gitu. Go Online Enterprise itu bisnis yang marketingnya full di online kayak gitu. Ya. Nah itu holdingnya Go Online Enterprise kita mempunyai 4 brand. 4 brand. 4 brand. Brand yang pertama adalah Pancing Online. Pancing Online. Pancing Online. Pancing Online ini menyediakan semua peralatan atau tackle alat pancing, tapi sekarang lebih ke aksesoris memancing. Aksesorisnya. Kita produksi sendiri dengan brand Pancing Online kayak gitu. Itu yang Pancing Online. Tapi Pancing Online juga ini punya Punya anak lagi. Punya Instagram public. Instagram publik yang berhubungan dengan pancing gitu. Jadi video fun kayak gitu. Video komedi itu bisa diakses di pancingonline.id. Itu Instagramnya? Instagramnya itu. Akunnya namanya? Pancingonline.id kalau di Instagramnya. Tapi kalau kita juga punya websitenya sih sebenarnya. Kalau websitenya pancingonline.com. Jadi isinya video seputar kocak-kocak yang kocak-kocak itu yang mancing-mancing kocak dan lain yang fun-fun lah. Itu bikin gimana? Ada timnya? Iya yang bikin saya pertama. Modelnya? Nggak ada model, jadi kita modelnya repost kayak gitu. Oh gitu. Repost. Oh iya. Nah dari repost itu kita juga ternyata akun publik ini ternyata disenangi, direspon banyak gitu. Juga banyak orang ya. Termasuk orang yang pengen paid promote ke kita kayak gitu. Jadi berarti endorse. Ya, endorse. Wah, enak banget. Kita terima kayak gitu. Selebgram dong. Karena kalau alat pancing itu kalau diiklanin di Instagram itu kayaknya susah banget. Oh iya. Ya, akhirnya kita gimana sih caranya biar pancing ini tetap dikenal, brand kita tetap dikenal, tapi ngena gitu. Akhirnya kita jualannya di story-nya. Story Instagram itu ya. Instagramnya. Terus sambil di feed-nya itu kita kasih yang video-video fun kayak gitu. Yang kocak-kocak yang menghibur. Nah, terus nanti di sana juga ada linknya juga kalau misalnya mau pergi ke toko kita mau entah itu di websitenya, entah itu di Instagramnya katalognya, ada katalognya, entah itu mungkin ke marketplace-nya kita ada di sana atau ke adminnya langsung kita ada di sana. Kita langsung satu klik langsung semua tinggal beli kayak gitu. Itu pancing online-nya. Itu pancing online. Kemudian untuk yang apalagi itu brandnya? Follower. Nah itu gimana? Ini follower itu lebih ke aksesoris olahraga. Kalau sekarang kita keluarkan tas badminton. Ya, tas badminton itu kita memang berbeda dengan tas yang ada di luar gitu. Karena yang pertama kita tahan air ya, tas itu tahan air, terus itu juga ada termonya. Termo itu untuk menjaga kualitas senar itu tetap terjaga kayak gitu. Nah, di situ terus juga desainnya juga unik lah. Kalau mungkin yang di pasar-pasaran kita memang ambil jalurnya berbeda kayak gitu. Nah, itu juga launchingnya pas pandemi. Ya, pas awal pandemi. Nah, ternyata kan pandemi kan orang tidak bisa keluar, tapi ya orang mungkin keluar sekitar aja ya. Iya, itu badminton. Nah akhirnya mereka tas ini di pasar itu diterima kayak gitu. Jadi timbulnya follower ini memang karena melihat
kebutuhan ya. Ya, kebutuhan, terus peluang juga ya. Iya, peluang juga. Oh, ternyata kalau misalnya pandemi ini kan orang kalau mancing, orang mancing aja lah. Kalau mancing kan bebas dari kerumunan ya. Iya. Misalnya jauh dia ke sungai sendirian kayak gitu. Untuk pancing itu. Kalau untuk follower kan cuman badminton 2 orang atau 4 orang maksimal, dan itu pun jaga gitu jaraknya jauh gitu. Jadi untuk desain itu yang nanganin tim kakak atau gimana? Ya, ada tim saya sendiri gitu. Berarti tim kreatifnya lah ya. Tim kreatifnya ada tim kreatif sendiri. Dan untuk brand yang lain gimana? Brand yang lain itu ada New Laku. New Laku ini yang mungkin di segmen pertama tadi. Ini sebenarnya dropship, awalnya dropship. Dropship, tapi dropship itu memang salah satunya kalau misalnya kita nggak punya produk yang unik, itu akan capek lah di orderan, capek kayak gitu. Karena marginnya sangat mepet sekali, karena itu kan lebih ke trade market kayak gitu. Jadi New Laku ini palu gada lah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman supplier kayak gitu, saya biasanya yuk kerjasama dengan aku jualin kayak gitu. Nah itu masuknya ke New Laku kayak gitu. Tapi kalau aku create produk sendiri, nah itu Follower. Jadi New Laku ini lebih ke wadah menampung, menampung betul. Produk-produk ya, tapi bukan produksi sendiri. Bukan produksi, karena kan saya suatu komunitas itu ternyata banyak banget yang punya produk nggak bisa jual. Kendalanya di market. Nah, saya bisa menjual kayak gitu. Saya bisa menjualnya. Nah, akhirnya udah kerjasama. Saya istilahnya saya resellernya lah. Kayak gitu, reseller berapa dari sana saya jualin kayak gitu. Tapi saya itu juga milih-milih sih. Jadi kalau misalnya harganya masuk, marginnya masuk, saya akan ambil. Tapi kalau misalnya enggak, sebenarnya lebih ke capeknya itu tadi. Lebih baik enggak. Kalau saya seperti itu. Ada Follower, pancing online, New Laku. Satu lagi ada Huluin. Nah, Huluin ini sebenarnya belum di launching keluar. Karena ini masih mensupport produk Follower dan pancing online. Karena produksi kita memang baru padat-padatnya. Jadi belum bisa, kalau misalnya saya terima order dari luar, itu dikhawatirkan nggak ke-handle. Nggak ke-handle dan telat juga kan, kasihan juga, dan kualitasnya juga mungkin buruk kayak gitu kan, takutnya seperti itu. Jadi ya kita berkembang itu pelan-pelan lah ya, karena belum lama lah. Oke. Berarti banyak brand yang sudah kakak punya sendiri ini ya? Ya, 4 sih. Banyak lah itu. Dalam Go Online Enterprise menciptakan anak-anaknya seperti Follower, mancing online itu banyak loh. Alhamdulillah. Itu strategi marketingnya itu gimana sampai bertahan berapa lama totalnya? Dari 2014 sampai sekarang ya? 7 tahun ya? Iya, kurang lebih 6 atau 7 tahun. Iya. Itu strateginya gimana gitu loh? Pastinya Soul BDC juga penasaran, kok bisa ya nanganin 4 brand terus sukses sampai saat ini. Strategi marketingnya? Ya, sebenarnya strategi marketingnya apa yang ada di dekat kita. Salah satunya adalah mungkin marketplace itu yang paling mudah ya. Jadi kita upload, terus kita tahu strategi marketingnya di sana, tahu cara ngiklannya. Saya lebih ke sana kayak gitu. Kalau misalnya Facebook Ad itu kan detailnya banyak ya. Detailnya banyak, modalnya juga lumayan banyak. Untuk ngiklan tuh sekali ngiklan itu kan banyak banget kayak gitu. Tagihannya juga sampai 50 juta, 60 juta, 70 juta, bahkan ada yang 100 juta. Tapi kalau marketplace kan enggak, dia di bawah 20 juta kalau biaya marketingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pertama kali pengen usaha dan masuk ke dunia online, lebih baik ke marketplace dulu dan pelajari dulu strategi iklannya dulu di sana, karena di sana budgetnya itu sangat rendah sekali, di bawah lah. Kalau misalnya 5 juta pun cukup 1 bulan ya, biaya 1 bulan gitu. Kalau misalnya belum profesional banget, belum menguasai banget produknya, itu 5 juta lah udah lumayan lah. 1 bulan. Udah 1 bulan lumayan. Biasanya kalau untuk kakak sendiri kalau udah naruh iklan gitu ya,
Yang terjaring itu berapa kira-kira? Maksudnya tuh orderan yang masuk, apakah lebih dari biaya kita promo? Kan 5 juta tuh ceritanya. Terus yang kita dapatkan itu kisaran berapa? Jadi kalau misalnya kita strategi iklan itu salah satunya adalah kita harus tahu produk kita dulu yang pertama. Iya. Ya, produk kita. Produk kita tuh apa? Terus judulnya itu tepat apa enggak? Nah, Copywriting tadi. ya, copywritingnya kayak gimana, terus judulnya kayak gimana, gambarnya kayak gimana. Nah, itu ketika semua sudah bagus di awal, baru kita ke iklan. Jangan iklan dulu, baru copywritingnya balik gitu loh. Jadi kita persiapkan dulu produknya apa, ya, judulnya apa, copywritingnya juga apa, kayak gitu semua di detail lah di situ. Baru iklannya. Nah, iklannya misalnya contoh salah satu sekarang lagi boomingnya itu mungkin Shopee ya. Yang paling gampang Shopee. Shopee itu semua masuk. Nah, di Shopee itu ada iklan ya. Dan iklan itu kita harus tahu harus sama antara judulnya dengan target iklan. Nah, target iklan juga harus dihitung. Berapa iklan keluar satu hari, misalnya saya menganggarkan 100.000 satu hari misalnya ya. Untuk satu produk misalnya kayak gitu. Nah, 100.000 satu hari, paling tidak margin saya harus lebih dari 100.000 dong, kayak gitu. Bener nggak? Nah, kalau misalnya kita nggak dapet 100.000 misalnya, nggak dapet marginnya, nggak dapet 100.000, oh berarti iklannya boncos lah kalau bahasa marketingnya kayak gitu, atau rugi. Nah, kita harus tahu strateginya dari misalnya biaya kliknya, target pasarnya kayak gitu. Nah, itu bisa dicari di Shopee sendiri, di marketplace itu sendiri, entah itu mungkin di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada kayak gitu. Itu carinya di sana. Jangan nyebrang boleh, tapi jangan terlalu fokus jauh kayak gitu. Karena semua keywordnya ya di sana. Kayak. Kalau untuk kakak sendiri menggunakan marketplace yang mana nih? Semua marketplace. Semua dipakai. Iya, semua dipakai. Kayak sekarang kan 4 besar kan, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak kayak gitu. 4 itu. Terus ada lagi yang Blibli, JDID, Ziligo kayak gitu. Itu kan juga ada. Tapi ya kita fokusnya 4 itu. Tapi sebenarnya fokus di 4 itu kita juga harus tahu produk kita sih sebenarnya. Kalau misalnya produk kita bagus, diterima di pasar, bagus juga sebenarnya. Nanti tiap hari pasti ada orderan lah. Pasti ada orderan. Tapi kalau misalnya produk kita jelek misalnya gitu, atau mungkin nggak diterima di pasar, mau dioptimasi seperti apa juga nggak bakal naik. Berhasil gitu, ya. Sejauh ini yang kakak pakai di marketplace itu ibaratnya efektifnya tuh seberapa persen sih dalam menjual produk kakak itu? Kalau iklan itu di marketplace itu sekitar 70%. Kalau kita memakai iklan, itu 70% dari orderan ya. Jadi 70% orderan masuk itu dari iklan sebenarnya. Dari iklan? Iya, dari iklan. Kalau misalnya kita, kan ada toko saya juga nggak diiklankan, itu hampir tidak ada orderan. Ya. Karena memang, oh ternyata saya kan ngetes gitu, ngetes yang ini kita iklankan, yang toko satu tidak saya iklankan. Nah, yang satu itu kan ada persentasenya. Di statistiknya itu ada 70% orderan masuk itu dari iklan. Itu proses sampai gimana sih caranya? Mungkin banyak Shopee juga yang kurang paham masang iklan di marketplace itu. Iklannya seperti apa? Iklan. Jadi di marketplace itu beda-beda ya iklannya. Kalau di Shopee itu ada iklanku kayak gitu. Jadi target keyword biasanya. Dia menargetkan keyword. Misalnya contohnya produk punya saya, tas pancing misalnya. Dia keywordnya kan tas ya. Jadi andalannya adalah tas. Jadi kita targetnya adalah tas dan sejenisnya, misalnya pancing dan jadi menargetkan itu nanti dia kan keywordnya banyak, ada hampir 20 atau 30. Nah, nanti itu disaring. Pertama kali kan kita ngasih keywordnya banyak, sekitar 20. Kalau saya maksimal 20. Maksimal 20 keyword dulu ya, yang berhubungan sejenis. Berhubungan dan sejenis. Terus ketika 20 kita cari sampai 3 hari. 3 hari itu kita sortir mana yang banyak mengunjungi. Contohnya gini, kita pergi ke mall, ya, kita pergi ke Malioboro. Kita pergi ke Malioboro, kita ngelewati mall Malioboro.
Di Mall Malioboro itu dipasang misalnya ada di dalamnya itu misalkan ada baju ya, ada baju. Traffic itu ibaratkan orang-orang yang datang di Malioboro itu di depan Mall Malioboro. Tapi kalau misalnya orang yang berminat, yang ngeklik, itu orang yang mengunjungi langsung masuk ke Mall Malioboro-nya. Nah itu juga sama di online kayak gitu. Jadi ada traffic memang pengunjung, ada traffic yang memang dia langsung ngeklik. Nah kita yang mempertahankan adalah traffic yang ngeklik kayak gitu. Jadi ketika misalnya ngeklik, saya mau ngeklik itu dipertahankan. Jadi setiap hari produk A diklik berapa orang, misalnya 100 orang, yaudah itu pertahankan terus. Keywordnya kita pertahankan. Nanti keywordnya nanti kita juga harus ngecek juga di toko sebelah. Toko sebelah itu maksudnya kita Shopee, kita punya toko Shopee seller centernya, terus kita juga punya Shopee yang kedua gitu, untuk mengecek iklan kita. Posisinya di mana, kan iklan tuh posisinya kan ada di atas 5, di bawah 5, paling bawah 5. Nah, kita tuh harus maksimal di atas 5. Kalau skor yang saya terapkan di usaha saya itu 32. Skornya 32. Kan itu rentannya dari berapa sampai berapa? Iklan itu di atas tuh 5 ya, 5 produk. Nah kita tuh harus menguasai 3 produk di atas. Jadi yang 2 orang lain, yang 3 punya kita. Kayak gitu. Nah salah satunya itu dari kata kunci tadi. Kata kuncinya dari segi bitsnya harus dijaga. Kan itu kita nggak bisa pasang robot ya, robot juga mungkin agak susah gitu ya. Karena bit itu mengaruh. Nah itu juga bisa kita, kalau saya strateginya saya jaga jam 5 pagi. Kalau jam 5 pagi saya yang jaga sendiri. Kenapa di jam 5 itu? Ngecek iklannya. Ya kenapa jam 5 gitu loh? Karena jam 5 itu orang kan ketika sudah sholat subuh misalnya atau bangun, orang tuh mau ngapain gitu kan. HP kan biasanya gitu kan. Kan kalau misalnya yang misalnya nggak berkeluarga kan nggak sibuk di rumah kayak gitu kan, biasanya megang HP kayak gitu kan sampai mau berangkat kerja kayak gitu kan. Nah itu jam 5 tuh kita udah pasang kayak gitu. Terus jam 9 itu orang udah pada kerja kan. Jam 7 masuk jam 8. Jam 9 biasanya di kantor buka HP lagi. Nah itu jam 9 kita juga harus masuk di sana. Terus sebelum jam 12 itu jam 11 biasanya. Karena kalau jam 12 orang-orang tuh biasanya makan. Ya fokusnya makan kan, nggak fokus lihat ini, nggak HP. Nah, tapi fokusnya itu sebelum jam 12, jam 11 gitu ya. Nah, dia akan check out biasanya jam 11 atau jam 2, jam 3 kayak gitu. Nah, sore juga kita cek lagi habis asar dan malam habis maghrib biasanya kayak gitu. Nah, itu biar stabil iklannya dan kita tidak disusul iklannya. Saya juga punya produk yang itu produk tuh kompetitor tuh di atas terus. Ya jadi 5 itu diblok sama kompetitor semua. Bisa pakai sistem blok gitu ya? Ya jadi mungkin kan punya saya trafficnya baru rendah ya. Tapi saya tetap konsisten, tetap dijaga terus. Itu 2 bulan langsung gak ada. 2 bulan. Jadi 2 bulan produk saya di atas semua. Jadi kompetitor udah jauh di bawah. Kebalik ya? Ya kebalik. Nah itu konsisten di situ. Jadi ada kuncinya. Jadi gimana caranya kita di atas? Ya harus konsisten. Caranya tadi waktunya. Kan kalau misalnya jam kerja kan dari jam 8 sampai jam 9 kan saya 2 shift ya. Itu admin saya yang jaga. Gitu. Jadi ada alarm kayak kalau ada alarmnya di HP, pakai HP. Iya. Jadi ngecek jam segini, jadi alarmnya bunyi kayak gitu. Berarti pemilihan waktu untuk mantau itu harus diperhatikan ya? Betul, harus diperhatikan karena tidak semua orang itu 24 jam mantau. Gitu. Ada saatnya yang ramai itu gimana? Nah itu kita pilih yang ramai. Nah, itu Shopee perlu dicatat juga buat kamu yang punya bisnis online ataupun punya toko di Shopee ya, harus pantau terus di jam-jam yang dimana banyak orang yang bakal buka HP ataupun cari produk belanja lah gitu ya. Nah itu berlaku di semua marketplace. Berlaku di semua. Untuk apa tadi ya? Selama menggunakan marketplace, oh ya nama toko kakak di Shopee-nya apa? Pancing online. Oh ya sama ya? Sama. Pancing online aja atau ada yang lain tokonya? Ya tokonya ada New Laku sama Pancing online. Oh sesuai dengan brand tadi? Iya sesuai dengan. Kali aja beda kan? Enggak. Buat kamu yang mungkin cari toko Kak Dedis ya, bisa namanya sama kok sama brandnya. Pancing. Iya.
Nah kalau untuk selama berbisnis pernah ngalamin kerugian yang gimana banget gitu? Kerugian pasti ada. Pasti ada, tapi yang gimana banget gitu? Yang paling banget itu, yang paling nyesek itu adalah stok mati lah. Ya. Stoknya mati, stoknya nggak bisa dijual. Mau dijual murah, nggak bisa keluar. Nah itu yang paling menurut saya itu paling susah. Jadi kalau misalnya kita mau target pasar yang memang lagi ngehits, itu harus cepet. Jadi putarannya harus cepet gitu loh, harus pas moving gitu. Jadi kalau misalnya cuman lambat, kita ininya lambat, kita pasti mati, keburu mati, dead stock gitu. Jadi stoknya mati dan kita rugi. Padahal mungkin satu stoknya kisarannya mungkin 10 juta, 20 juta kayak gitu. Mungkin teman-teman di luar juga banyak yang ngalamin seperti itu. Makanya sekarang kita kurangin tuh yang kayak gitu. Berarti caranya harus lebih cepat. Harus cepat, bergeraknya harus cepat. Kalau misalnya dia pas nurun gini ya kita bundling. Mungkin bisa kasih ide gimana sih caranya supaya mungkin salah satu cara untuk promosinya atau mungkin dari harganya yang diturunin atau gimana atau gunain? Biasanya misalnya harga normal ya. Misalnya contoh kan harga normal 100.000 ya. Yeah. Kita pulaannya misalnya ngambilnya 50.000. Ketika produk itu turun ya, ketika produk itu tuh ya kita bandingin aja gitu. Ini bonus ini, beli satu gratis dua kayak gitu. Triknya ya? Ya triknya kayak gitu aja. Jadi kita nggak dead stock banget, nggak mati banget. Kita masih ada modal lah. Paling tidak kalau misalnya sudah dead stock gitu, dijual harga HPP aja susah keluarnya. Kalau sudah benar-benar mati. Berarti salah satu kita bisa mensiasati dengan cara beli satu gratis satu. Betul. Tetap tidak merugikan kita ya. Ya. Mungkin untungnya lebih tipis kali ya. Untung lebih tipis atau mungkin kalau udah benar-benar mati ya harga HPP lah. Balik modal lah gitu ya. Iya. Kalau Kak sendiri pernah gunain ini nggak cara-cara giveaway? Untuk saat ini pernah kan. Tapi kalau itu untuk sekedar ke konten ya. Konten kalau misalnya kita mau naikin followers dan lain-lain, atau mengenalkan brand, biasanya aku pakai giveaway gitu. Karena emang sekarang banyak ini sih, itu salah satu cara ya. Betul. Ada yang giveaway nih buat kamu harus dan itu produk kita. Betul. Mungkin bisa dicoba juga. Untuk cara ini sih cara bertahan bisnisnya gitu. Gimana sih cara supaya bertahan dalam bisnis yang sedang kita geluti itu? Mungkin ada beberapa saran. Salah satunya adalah buatlah brand. Ya, satu buatlah brand, kedua kuasai marketnya. Terus ketiga kuasai marketingnya, paling penting itu. Jadi sekarang kan ilmunya selalu berubah, dinamis. Nah itu harus benar-benar kita kuasai ilmunya. Jadi benar-benar konsisten di situ. Jangan baru mulai udah pindah kayak gitu. Nah itu malah orang bingung. Jadi jati dirinya tuh apa kayak gitu kan. Kamu tuh sebenarnya jualan apa sih kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada brand, jadi orang tahu kalau misalnya mau beli pancing ya ke sana gitu. Ditekunin gitu. Ya, ditekunin lah. Ya, pasti ada jalannya. Oke, sip. Oke, Sobi, saatnya kita masuk ke segmen Tuti, tutorial dan tips. Hai Sobi, saya akan memberikan tips bagaimana produk bertahan di marketplace dan kita bisa winning di sana. Yang pertama, konsisten di kata kunci. Yang pertama, yang kedua, foto produk yang bagus, copywriting yang bagus, judul yang tepat, terus konsisten cek iklan teman-teman di jam-jam rame. Itu tips marketing di marketplace supaya iklan teman-teman winning. Nah itu dia tips dari saya. Teman-teman Sobi tetap konsisten. Oke, itu tadi perbincangan kita. Dan tentunya nih untuk Kak Dedis, terima kasih banyak sudah. Perlu dua nggak? Tangkap nggak? Aku ini doang. Iya, langsung aja. Perlu aku berarti. Siap.
Oke Nina, Kak Dedis kita udah jauh banget ya, udah banyak banget nih berbincang-bincang seputar bisnis online. Tentunya juga Sobi udah banyak juga ya nangkap ilmunya. Mungkin nih sebelum kita close ada pesan-pesan untuk netizen, untuk Sobi. Ya, untuk Sobi sebenarnya kalau mau berfokus di bisnis online, salah satunya kita harus tahu produk kita yang kita buat tuh seperti apa. Yang kedua, marketnya, kita harus target marketnya itu siapa. Terus yang ketiga, kita harus bergabung dengan circle yang kita geluti saat ini, misalnya penjual online, marketing online, strategi online. Ya kita harus satu circle biar bisa nanti kalau misalnya perubahan ada strategi marketing yang lain, kita bisa langsung pindah kayak gitu ya, bisa mengadaptasi lah, upgrade ilmunya, intinya kayak gitu. Dan jangan lupa tetap konsisten. Kalau misalnya usahanya baru turun, ya bagaimana usaha itu tetap dinaikkan lagi kayak gitu, jangan langsung putus asa kayak gitu. Intinya habiskan dulu lah jatah gagalnya, nanti pasti suksesnya pasti ngikutin. Oke, luar biasa. Berarti intinya itu kalau jatuh bangkit kayak gitu ya. Bangkit. Jangan nyerah gitu. Nah Sobi, akhirnya Onik pamit undur diri. Thank you for watching. See you on the next video and bye-bye.